Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Berikut ini informasi kegiatan gereja selama sepekan bersama saya, Teresia Astati. Menara doa Zoom dibuka pukul 9 waktu Indonesia Barat dan 19 waktu Indonesia Barat setiap hari Selasa sampai dengan Jumat. Kami mengajak Bapak Ibu, Saudara untuk dapat mengikuti bersama-sama menara doa Zoom ini dengan meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Mesbah keluarga diadakan setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat melalui YouTube Gihon TV. Dibuka kelas Basic Prophetic Army pada bulan Agustus 2021. Bagi saudara yang mau mengikuti, dapat mendaftarkan diri melalui Saudari Erni Purwanti di nomor yang tertera di layar berikut. Wisuda KOM 100, 200, dan 300 online via Zoom akan diadakan pada hari Senin, 9 Agustus 2021, jam 7 malam. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi PDM Totok Andrianto. Doa pelayan jemaat bulan Agustus akan diadakan pada hari Rabu, 11 Agustus 2021 melalui Zoom. Meeting ID dan passcode akan diberikan melalui WA Group pelayan jemaat. Tuhan berfirman, kemudian daripada itu, akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saatnya gereja bangkit. GB Gihon Rayon 12 siap menjadi bagian dari kegerakan Allah yang besar ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Komunitas kasih, full, bangkit, berdoa, peduli, dan memberikan solusi bagi mereka yang sakit, para pengangguran, anak-anak yang putus sekolah, mereka yang perlu makanan jasmani dan rohani, agar mereka menjadi murid Yesus. Full, GB Gihon Rayon 12 siap menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pentakosta ketiga, kita siap menuai. Demikian Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, GBI Gihon Rayon 12, dimanapun Anda berada, saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa pandemi belum berakhir. Bahkan sekarang muncul dengan varian baru, yaitu Delta. Resesi ekonomi juga belum berakhir. Banyak orang merasa tersakiti. Mereka putus asa, putus pengharapan. Mereka ketakutan. Mereka khawatir tentang masa depannya. Karena mereka ada yang putus dalam pekerjaan, usahanya menurun, bahkan banyak yang mengalami kebangkrutan. Mari, ini waktunya kita ambil bagian. Sebagai gereja Tuhan kita harus berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Saya menyerukan kepada seluruh pengurus gereja Bethel Indonesia, GBI Jemaat Gihon Rayon 12, agar kita sungguh-sungguh berdoa. Seluruh pelayan jemaat, seluruh jemaat Tuhan yang cinta dengan bangsa ini, cinta dengan kota di mana kita tinggal di dalamnya, kita berdoa memenuhi panggilan Tuhan, yaitu sebagai warrior recall. Mari kita berdoa bersama-sama lebih sungguh-sungguh lagi. Bapak Ibu yang dipanggil sebagai warrior recall ini, mari isi formulir, daftarkan dirimu. Kita akan mulai berdoa, yaitu doa berantai. Ambil waktu setiap hari, mungkin 15 menit, 20 menit, kita berdoa untuk bangsa yang kita kasihi, kota yang kita kasihi ini. Mari kita komitmen dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, shalom, shalom. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama beribadah. Mari saya mengajak kita semua untuk dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu kepada Tuhan, dengan sikap hati yang benar, takut dan hormat akan Tuhan, kita beribadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami datang pada hari ini Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudari seiman, mau memuji menyembah-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong ibadah ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap untuk memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Hari ini kita bersama-sama datang ke dalam rumah Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari sama-sama kata-kata. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik.
di dalam hidup kami Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Boleh lebih keras lagi. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Haleluya. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, mau katakan dengan iman. Yes, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan Yesus itu sungguh amat baik. Amin. Mari saling memberkati. Katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku. Amin. Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sungguh amat baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita persiapkan, kita akan menyembah Tuhan pada hari ini. Dia layak menerima segala pujian kita. Saat-saat ini memang bukan saat-saat yang mudah. Tetapi firman Tuhan berkata, setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan memperoleh kekuatan baru. Dia akan seumpama Raja Wali yang terus terbang naik mengatasi badai kehidupan ini. Haleluya. Tuhan adalah
kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari sekali lagi katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar musik saja yang memuji Tuhan. Mari nikmati setiap perkataan yang ada di dalam lagu ini. Dan katakan kepada diri kita, Tuhan, hanya Engkaulah kekuatanku. Hanya Tuhanlah kekuatanku. Hanya Tuhanlah kekuatanku. Aku akan terbang naik mengatasi badai. Aku akan terbang tinggi bagai raja wali. Oh, rata karabasya karya ralaba ya ralaba. Oh, rabasi kata karya ralaba ya ralaba ya ralaba. Oh, rabasya karata karya ralaba syaka ya ralaba ya ralaba. Ikara ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Mari sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Yes, Lord. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya.
terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi katakan, biar bumi bergoncang, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, 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 haleluya. Orata karamasyakana karya ralaba. Kami perlu kekuatan yang baru dari Tuhan hari-hari ini. Sikaradaralalaba syakaria ralaba sekere dedede. Nakaramamamamama syakana karya ralaba. Oh ya ralaba syakaya ralaba. Kidarala ya rala ya ralaba ya ralaba. Kidarataka sandara baraba raba raba. Oh raba syakana kaya rala ya ralaba. Oh sekere oh kana ya raba syakata kaya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Oh Yesus Yesus ya rada ya ralaba ya ralaba. Ya raba sandana nakasih karaba syaka ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap katakan Engkau yang terbaik bagi kami. Engkau yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau yang terbaik. Haleluya. Yes. Bara-bara-bara-bara-bara syaka ya ralaba ya ralaba. Oh, rabasanda ya ralaba. Yes, Lord. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku.
Bapa, terima kasih. Engkaulah yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Karena Engkau ada, bangsa ini diberkati. Karena Engkau ada Tuhan, seluruh yang ada di bangsa ini, mulai dari Papua sampai ke Aceh dipulihkan. Karena Engkau tidak menghendaki namanya kebinasaan, tapi Engkau menghendaki keselamatan. Jadilah atas bangsa kami dan pemerintahan kami. Bapak, saat ini kami tetap berdoa melepaskan berkat atas negeri ini, atas pemerintahan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajahnya dan memberikan Indonesia kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Indonesia dan memberikan Indonesia damai sejahtera. Biarlah tetap berkat melimpah atas negeri ini, atas baik para pemimpin-pemimpin kami yang ada di pusat sampai setiap daerah yang Tuhan percayakan. Diberkati juga gubernur, wali kota, bupati, seluruh jajarannya diberkati oleh karena Tuhan. Karena kami tahu bahwa berkat-Mu membuat mereka senantiasa sehati, sevisi di dalam apa yang dipercayakan. Bapak, biar apapun yang Kau limpahkan, kami percaya Indonesia diberkati dan diurapi oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang hamba-Mu yang Kau kasih ya Tuhan. Biar hamba-hamba yang senantiasa setia di hadapan Tuhan, yang senantiasa mengasihi Engkau ya Bapa. Biar hamba-Mu Pak Niko dan keempat wakilnya, dan hamba-Mu juga Tuhan Pak Gede dan ketiga wakilnya Tuhan. Diberkatilah mereka dengan sehati, diberkati dengan keunitian, diberkati dengan kemurahan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengasihi Tuhan, yang berkenan, yang senantiasa hatinya melekat kepadamu Tuhan. Bapak, ulurkan tangan lebih lagi Tuhan di dalam setiap apapun yang Kau rancangkan untuk kota ini, untuk bangsa ini, dan untuk bangsa-bangsa. Jadikan mereka menjadi selalu berkat, dan mereka menjadi berkat atas bangsa-bangsa. Kami percaya berkat dari bangsa-bangsa akan mengalir kepada hamba-hamba-Mu, hamba Pak Niko, dan Pak wakilnya, dan hamba Pak Gede, dan ketiga wakil yang Tuhan percayakan, yang senantiasa sehati dan datang merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kota dan bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan di dalam ibadah ini ya Bapa. Biar hamba-Mu Tuhan Pak Yul Susanto Tuhan sebagai hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa meletakkan Roh-Mu Tuhan. Setiap pesan-pesan Roh-Mu yang menyatakan dilepaskan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu bertumbuh dan menjadi dewasa, menjadi umat yang militan. Dan jadilah demikian dalam nama Yesus. Biarlah apa yang disampaikan menjadi firman yang berkuasa, dan setiap firman yang dilepaskan dari mulutnya tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan seperti apa yang diperintahkan. Dia akan menjadi nyata seperti apa yang dinyatakan dalamnya. Dalam nama Yesus dan firman-Mu Tuhan, diterima oleh setiap jemaat-Mu, diterima oleh setiap jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu meresponi atas setiap firman yang dinyatakan. Ketaatan mendatangkan berkat. Dalam pelaku-pelaku firman yang taat, jadilah atas umat-Mu Tuhan. Umat-Mu bertumbuh dan umat-Mu diberkati dengan firman yang senantiasa direnungkan siang dan malam. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh-Mu adalah Roh yang hidup. Dan kami percaya Roh-Mu akan menuntun setiap umat-Mu menjadi umat yang luar biasa. Menjadi umat yang militan di hadapan Tuhan. Jadilah demikian dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Dan serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Wakil Gembala kita, Bapak Pendeta Yuli Susanto. Sikarata karabasya kata karya ralaba. Yes. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kesudahan-Mu,
berubah, kuasa namamu tiada berkesudahan, kasih setiamu apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Shalom, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini kita masih bisa memuji, menyembah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kita lakukan secara online, tapi kita percaya saudara, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudaraku kasih oleh Tuhan, hari ini kita masuk bulan yang baru. Bulan Agustus, bulan spesial buat bangsa kita. Karena kita akan merayakan 76 tahun kemerdekaan bangsa kita. Bangsa yang besar dan ada dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melepaskan berkat, pemulihan, bahkan melawat bangsa kita ini sampai kemuliaannya memenuhi negeri kita ini. Saudaraku, di tengah kegoncangan-kegoncangan yang ada, kita percaya Tuhan tetap hadir dan campur tangan buat bangsa kita ini. Kita yakin semua persoalan-persoalan bangsa ini akan bisa ditangani dengan baik, dan Indonesia tetap diberkati dan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebagaimana kita akan memperingati 76 tahun kemerdekaan bangsa kita, bagaimana kehidupan saudara dan saya yang sudah ada di dalam Kristus? Apakah kita juga mengalami kemerdekaan di dalam Kristus? Saudaraku, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu bebas dari kuk perhambaan. Mari saya ajak saudara untuk membaca firman Allah dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-1. Firman Allah berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku, perhatikan kebenaran firman Allah ini. Bagaimana Paulus mengajar kepada umat yang ada di Galatia pada waktu itu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Supaya ini juga kita alami dalam kehidupan kita. Kita benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Kemerdekaan dari hal apa, saudara? Saudaraku, dimerdekakan dari kuasa maut. Ini juga menjadi jeritan di hati Paulus pada waktu itu. Mari kita baca di dalam kitab Roma pasal 7 ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudaraku, ini jadi jeritan di dalam hati Paulus. Dia orang muda yang sungguh-sungguh saudara taat beragama. Tapi ada suatu pergumulan jeritan dalam hatinya. Bagaimana dia berkata, aku manusia celaka, siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, kita percaya hanya Yesus yang sanggup melepaskan. Sehingga dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua, firman Allah berkata,
Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudaraku, perhatikan akan ayat ini. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan dari hukum dosa dan hukum maut, saudara. Oleh sebab itu Paulus mengajar, saudara, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, mari pagi hari ini, atau kita mendengar kebenaran firman Allah ini, hidup kita benar-benar dimerdekakan di dalam Kristus. Apa sih arti dari merdeka, saudara? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata merdeka yaitu bebas dari perhambaan atau penjajahan. Dan yang kedua, tidak terikat. Artinya orang-orang yang merdeka itu betul-betul orang yang tidak diperhamba, tidak diperbudak, tidak diikat. Nah, hari ini kita akan belajar ada 4 hal kuk perhambaan, saudara. Kiranya Tuhan memerdekakan kita dari keempat hal ini. Yang pertama, itu bicara tentang dosa. Mari saya ajak saudara membaca dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Firman Allah berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang kan yang lain oleh kasih. Saudara perhatikan ayat ini. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Apa arti dari kata kesempatan? Arti kata kesempatan dalam teks ini artinya, saudara, dengan sengaja berbuat dosa. Saudaraku kasih oleh Tuhan, kalau kita pasangan suami istri, kalau kita berkata saya mengasihi pasangan saya, maka tidak akan terbersit dalam pikiran kita untuk menyakiti atau melukai hati pasangan kita. Demikian juga saudara saya, atau kita berkata saya mengasihi Yesus, maka saudara, kita tidak akan menyakiti hatinya. Dengan cara apa? Kita akan berkata tidak akan dosa. Tapi kalau kita sengaja berbuat dosa, saudara, kita sedang menyakiti hati Allah, saudara. Oleh sebab itu mari kita akan sadar akan hal ini, saudara. Kita yang benar-benar merdeka, kita akan berkata stop akan dosa. Ada juga orang yang berkata, saudara, oh saya ini hanya kelemahan kok dalam tubuh saya, di dalam diri saya. Siapa sih manusia nggak punya kelemahan di dalam hidupnya? Saudara, dosa adalah dosa. Dosa bukan kelemahan. Kalau kita mau merdeka dari dosa, maka saudara, hanya satu-satunya cara, bertobat, saudara. Dan jangan mengecilkan kata dosa itu dengan kelemahan. Kalau kita anggap itu sekedar kelemahan, maka kita akan berkutat dengan hal itu. Dan kita nggak mau lepas, saudara. Artinya kita diikat. Kalau kita diikat, artinya kita bukan orang yang merdeka. Orang yang merdeka, ikatan itu akan lepas, saudara. Saudara, aku dikasih oleh Tuhan. Suatu kali waktu Yesus mengajar di bait Allah, di tengah-tengah dia mengajar, datanglah orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Mereka membawa seorang wanita, lalu diletakkan di tengah-tengah, lalu mulai berkata kepada Yesus, Yesus, wanita ini ketangkap melakukan zina. Dalam hukum Musa, maka orang yang melakukan hal seperti ini, dia harus dilempar dengan batu. Lalu mereka mulai mendesak Yesus untuk mencobai Yesus. Yesus diam, saudara. Akhirnya Yesus duduk, lalu dia menulis di tanah, saudara. Orang-orang mulai mendesak dia, tapi dia diam. Lalu saudara, akhirnya Yesus karena didesak, dia mulai berdiri dan berkata kepada mereka. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-7, saudara. Iman Allah berkata, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Sudah perhatikan ayat ke-10 dan ke-11.
Ini menjadi poin hal yang perlu kita pelajari bersama-sama. Bagaimana ada pengampunan, tapi juga ada nasihat, saudara. Saudaraku, dikatakan apa ayat yang ke-10? Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudaraku, berapa banyak orang berkata, kita kan punya Tuhan yang maha kasih, maha pengampun. Saudara perhatikan, di balik kasih dan pengampunan ada keadilan Tuhan. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, kita tidak sekedar melihat cuma sekedar kasih dan pengampunan, tapi keadilan itu perlu kita perhatikan juga. Yesus berkata apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa pesannya, saudara? Hari ini aku ampuni, tapi jangan ulangi kembali. Jangan berbuat dosa. Biarlah firman Tuhan ini juga mengajar kepada saudara dan saya. Biarlah kita benar-benar merdeka. Kita berkata stop akan dosa. Sekali lagi, itu bukan kelemahan. Tapi sekali lagi, dosa adalah dosa. Pertobatan itu yang memulihkan kehidupan saudara dan saya. Hal yang kedua, saudara, mari kita baca dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 6-7. Kuk perhambaan apa? Pengajaran yang salah. Firman Allah berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kuk yang kedua itu pengajaran yang salah. Di mana pada waktu itu, saudara, muncul orang-orang ke Galatia mengajarkan Injil yang lain. Apa yang dimaksud dengan Injil yang lain ini, saudaraku? Di mana mereka datang membuat kekacauan di tengah-tengah jemaat pada waktu itu. Bagaimana mereka mengajarkan untuk mencapai keselamatan. Maka iman kepada Kristus seperti diajarkan Paulus memerlukan keharusan sunat dan penyesuaian diri kepada peraturan-peraturan Yahudi lainnya. Nah, sehingga pada waktu itu jemaat mulai menjadi kacau. Bahkan Paulus memberikan nasihat di dalam Galatia 5 ayat 15. Firman Allah berkata, "Tetapi jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan." Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita sadar bersama-sama, kita membutuhkan pengajaran yang benar dan yang sehat, saudara. Supaya iman kita tidak goyah. Supaya saudara kita tidak dibingungkan. Oleh sebab itu di gereja lokal kita ada yang namanya kelas kom 100, 200, 300, 400. Mari saudara yang belum mengikutinya, ayo masuk di dalamnya. Kita belajar bersama-sama kebenaran firman Allah. Supaya apa? Kita memiliki dasar kebenaran yang benar, yang sehat, saudara. Dan iman kita bertumbuh ke arah Kristus. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran yang begitu banyak di sekitar kita. Kalau saudara saya tidak bisa menyaringnya, maka kita akan terjatuh, saudara. Sebuah bangunan yang kokoh, dia akan menjadi sangat kokoh kalau dia dibangun dengan dasar, fondasi yang tepat, saudara. Demikian juga kerohanian saudara dan saya. Kita akan tetap kuat di tengah kegoncangan hari-hari ini. Kalau fondasimu dan fondasiku itu kuat, kita mengakar di dalam Kristus dan kita bertumbuh dalam pengajaran, pengenalan kepada Kristus dengan cara yang benar. Saudaraku, suatu kali Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Firman Allah berkata, "Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya." Nah saudara, apakah yang diajarkan oleh Paulus pada Timotius ini sedang terjadi hari-hari di sekitar kita? Saudara, itu sedang ada, sedang terjadi. Kita membutuhkan pengajaran yang sehat, saudara. Tidak sekedar memuaskan telinga kita, tapi bagaimana firman Allah itu mengajar kepada kita, sehingga kita bertumbuh iman kita, bertumbuh pengenalan kita kepada Kristus, sehingga di tengah kegoncangan kita tetap kuat, karena kita tahu, kita percaya, dan kita sadar Yesus menyertai kehidupan saudara dan saya. Ayo, saya ajak saudara, ikutilah
kelas kom yang ada di gereja lokal kita. Hal yang ketiga, saudara, kuk perambahan apa? Yaitu roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Mari saja saudara membaca dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai 11. Firman Allah berkata, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Saudara perhatikan akan ayat-ayat ini. Ini bicara tentang roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Saudaraku, kita percaya, kita tidak pernah menentang yang namanya adat istiadat atau budaya. Tapi firman Allah harus di atas adat istiadat dan budaya, saudara. Saudara, mari. Paulus tadi berkata, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Engkau mulai berbalik lagi. Kau memelihara hari-hari, bulan-bulan, waktu-waktu tertentu. Saudara, kita percaya setiap hari itu baik di hadapan Tuhan. Setiap bulan itu baik di hadapan Tuhan. Amin. Saya kasih contoh yang sederhana, saudara. Ada orang yang percaya kalau orang meninggal, saudara, mereka berkata, oh kita merayakan hari yang ketiga, hari yang ke-7, hari yang ke-40, oh 1 tahunan. Saudaraku, kita percaya kalau orang sudah dipanggil Tuhan, tubuhnya disemayamkan, saudara, tetapi rohnya kembali kepada Tuhan. Saudara, itu perlu kita sadari. Biarlah kita tidak terikat dengan hal seperti ini. Ada orang yang masih percaya dengan horoskop. Oh, bintang saya apa? Lalu dia mulai melihat, wah, keuangan seperti apa, asmara seperti apa. Saudara, mari kita tidak terikat dengan hal seperti itu. Ada orang juga masih terikat dengan hal okultisme, saudara. Masih percaya, wah, dia memegang opo-opo, jimat-jimat dan sebagainya. Saudaraku, kalau saudara saya ada di dalam Kristus, kita tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Kristus cukup buat kehidupan saudara dan saya. Kenapa, saudara? Karena kalau Kristus adalah kehidupan saudara dan saya, maka ada kemerdekaan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita tinggalkan hal-hal yang seperti itu, saudaraku. Berapa banyak negeri kita yang namanya sinkretisme itu berkembang dengan pesat, saudara. Mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka masih percaya dengan opo-opo, dengan jimat, dengan horoskop, dengan hari-hari tertentu, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya, saudara. Tapi mari kita yang sudah dalam Kristus tinggalkan itu semuanya. Yesus cukup buat hidup saudara dan saya. Semakin kita merdeka, tidak sesuatu yang mengikat kehidupan saudara dan saya. Sebab Yesus tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan yang keempat, kuperambat itu bicara tentang apa? Hidup menurut daging, bukan roh. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Mari kita baca dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kok perambannya keempat itu bicara masalah hidup yang dikuasai oleh daging, bukan oleh roh, saudara. Mari buat saudara hari ini, buat kita semuanya, manakah yang lebih menguasai hidup kita? Kedagingan kita kah? Ataukah Roh Kudus yang menguasai hidup kita? Sudahkah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Sudahkah kita mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan kita?
menuju kesempurnaan ke arah Kristus. Karakter kita diubahkan, hidup kita diubahkan. Ataukah hal yang sebaliknya, daging kita menguasai hidup kita, saudara. Tadi jelas firman Allah berkata, Paulus mengajar, dia katakan, aku peringatkan kalian. Biarlah ini juga memperingatkan kepada kita semuanya. Janganlah hidup kita dikuasai oleh daging. Kalau hari-hari ini kita lebih banyak dikuasai oleh percideraan, percabulan, saudara. Dikuasai oleh pertengkaran. Saudara, hidup kita bukan menjadi orang yang merdeka. Kalau hari ini hidup dikuasai oleh luka-luka batin, sakit hati, saudara, hidupmu sedang diikat. Supaya bisa merdeka, firman Allah berkata, lepaskan pengampunan. Ada begitu banyak orang, saudara, yang mereka tahu firman Allah ini, tapi mereka tidak mau lepas. Tapi mereka pelihara luka-luka itu. Kalau hidup mereka dipenuhi kekecewaan, sakit hati, saudara, mereka biarkan itu dan merusak hidup mereka. Padahal mereka bisa mengambil sebuah keputusan. Waktu mereka mau belajar mengasihi dan mengampuni, hidup mereka dimerdekakan. Mari Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, biarlah hidup kita tidak dikuasai oleh daging, tapi dikuasai oleh roh. Hidup kita diubahkan, hidup kita dimerdekakan, karakter kita diubahkan. Dan kita mengalami sukacita di dalam Kristus. Oleh sebab itu saudara, kita perlu mendisiplinkan hidup kita. Disiplin rohani itu penting dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini. Kalau saudara saya mau belajar hidup dipimpin oleh roh, perhatikan saat teduh kita. Bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan? Doa-doa kita, persekutuan kita lewat kebenaran firman-Nya. Apa kita saudara dengan tekun membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Allah? Apakah saudara saya mau belajar untuk berpuasa, belajar untuk saudara dipimpin oleh roh? Waktu kita melakukan itu, maka roh akan memimpin kehidupan kita, bukan lagi daging kita. Ayo kita cek hari-hari ini. Apakah daging kita lebih menguasai diri kita ataukah Roh Kudus, saudara? Mari Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, 4 hal yang telah kita pelajari. Bila kita bebas dari kuk perambaan dosa, dari kuk perambaan pengajaran yang salah, dari roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dari hidup menurut daging dan bukan roh. Ayo, sehingga hari-hari ini hidup kita semakin merdeka di dalam Kristus. Mari siapkan diri kita. Saudara, ambil waktu kita merenungkan kebenaran firman Allah ini. Mari kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Mulia, mulia, Kau menebus segala dosaku, Kau berikanku hidup yang baru. Mulia, mulia, kasih-Mu mengubah hidupku, Kau berikanku kemuliaan-Mu. Mulia, mulia, Kau menebus segala dosaku, Kau berikanku hidup yang baru. Mulia, 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 kasih-Mu mengubah hidupku, Kau berikanku kemuliaan-Mu. Mulia, saudaraku, Dia Allah yang mulia.
Yesus yang membebaskan, menebus dosa kita. Mari, biarlah kita mendengar kebenaran firman Allah pada hari ini. Biarlah hidupmu dan hidupku benar-benar merdeka. Yesus yang sanggup memerdekakan dirimu dan diriku. Mari kita berani berkata stop akan dosa. Kalau kau mendengar kebenaran firman Allah ini, ada sesuatu yang mengikat hidupmu, ada dosa-dosa yang kau sedang sembunyikan, tutupi. Tapi biarlah izinkan Roh Allah menjamah hidupmu. Mari datang kepada Allah. Biarlah Tuhan mengampunimu dan melepaskan, membebaskanmu. Engkau akan bersuka cita menjadi orang merdeka dalam Kristus. Mari dapatkan pengajaran-pengajaran yang sehat dan benar, sehingga imanmu tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran yang ada hari-hari ini. Sehingga engkau tetap tegak berdiri, tetap bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan. Dan biarlah juga tidak ada hal yang mengikat kehidupanmu. Kristus cukup buat dirimu dan diriku, bukan hal yang lainnya. Dan biarlah hari ini Roh Kudus memimpin hidupmu dan hidupku. Tuhan berkati setiap anak-anak umatmu, sehingga benar-benar kami mengalami kemerdekaan di dalam Engkau. Hidup kami dimerdekakan. Hidup kami semakin bertumbuh dalam pengenalan Engkau. Dan hidup kami jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu Engkau limpahkan di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Bila kita menerima berkat, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan juga bersama dengan Roh Kudus yang kita terima berkat itu hari ini. Sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya berkati Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati. Shalom.